Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Satria Purba dengan NIM 2003-2044. Saya di sini ingin memaparkan tentang rancangan usaha agribisnis. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang rancangan usaha agribisnis yang dimana rancangan usaha agribisnis ada dua kata, yaitu perencanaan. Perencanaan itu upaya untuk mencapai tujuan dengan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan bisnis suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya guna untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, jadi untuk melakukan suatu bisnis kita harus melakukan perencanaan bisnis, yaitu kayak pedoman untuk mempertahankan rencana-rencana yang telah diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuannya mau kemana, terus produksi apa yang bakalan dicapai oleh perusahaan tersebut. Adapun fungsi perencanaan itu yaitu membantu proses pengambilan keputusan terbaik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan itu kan memiliki manajer. Nah, manajer itu harus mengetahui 5W tambah 1H. Nah, yang pertama itu ada what, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Itu ada why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan usaha perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada where, di manakah tempat yang tepat untuk kita memasarkan produk yang telah kita buat tersebut. Nah, yang kelima itu ada who, siapa orang yang mempunyai skill tentang produk kita tersebut, itulah yang berhak kita pekerjakan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Nah, yang keenam itu ada how, bagaimana atau cara metode agar produk yang kita pasarkan itu cepat menyebar luas ke target pemasaran. Nah, di sini kita juga akan membahas di perencanaan bisnis, yaitu yang pertama perencanaan operasional, yaitu rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perusahaan tersebut kayak perusahaan tersebut berjalan itu bagaimana nanti ke depannya. Dan yang kedua itu ada perencanaan strategi, langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan taktis, yaitu untuk merealisasikan strategi-strategi yang telah kita bangun. Yang dua tadi itu kita juga harus menentukan pemasaran apa yang bakalan kita lakukan untuk produk kita tersebut ini. Nah, yang terakhir itu ada perencanaan jangka panjang, yaitu untuk menjalankan suatu usaha kita tuh harus melakukan usaha itu dengan sungguh-sungguh. Seperti usaha itu berjalan lebih dari 1 tahun agar kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi kan untuk menjalankan suatu usaha bisnis itu kita juga harus mempunyai komponen-komponen dalam perencanaan bisnis, seperti yang pertama itu identitas perusahaan dan visi misi. Kita harus mengetahui identitas perusahaan seperti pendiri perusahaan tersebut, izinnya, nama pendiri dan lain sebagainya. Jadi jika terjadi suatu masalah kita bisa melaporkannya ke pihak polisi ataupun pihak yang berwajib. Pada gambaran umum bisnis, sebagai pendiri suatu usaha kita harus juga pandai memberikan gambaran umum tentang produk kita, misalnya kayak di bidang industrinya, orientasinya, dan value bisnis kita tuh seperti apa ke depannya. Yang ketiga itu ada target pasar. Kita harus membuat target pasar kita, paham bisnis kita ini udah memiliki sasaran yang tepat atau belum. Yang keempat itu kita harus membuat rincian produk, misalnya kayak gini, meliputi nama produk apa yang kita buat, baru komposisinya itu bagaimana, dan deskripsi produk tersebut itu harus detail. Yang kelima itu ada rencana pemasaran. Kita kalau pandai membuat produk ataupun kita pandai menawarkan suatu jasa, kita harus juga pandai memasarkannya itu di mana, di ruang lingkup yang mana, yang kira-kiranya kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih, ataupun kita juga bisa balik modal. Itu ada biaya operasional. Misalnya kita membutuhkan modal yang tinggi, maka kita harus juga membutuhkan investor agar ada investor yang mau bekerja sama dengan kita. Nah, yang ketujuh itu ada break even point atau BEP. Bisnis yang kita jalankan itu kalau bisa tuh kita balik modal, jangan sampai kita mengalami kerugian. Itu ada profitabilitas, kemampuan untuk perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan. Yang terakhir itu ada analisis persaingan dan strategi. Kita harus bisa mendalami persaingan yang ada di sekitaran kita dan memasang strategi-strategi yang lebih bagus dari pesaing kita tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.